Menceritakan di part sebelumnya, bagaimana pendekar kita yang bernama Wang Xiaoxi mendapat perintah dari gurunya untuk menyerahkan surat rahasia yang dapat menyelamatkan pavilion Hujan Jinfeng dari kehancuran. Setelah ia menunaikan tugasnya, ia malah menerima dampak yang beruntun dari pihak-pihak yang memusuhi pavilion Hujan Jinfeng. Bahkan pejabat kementerian yang korup. Wang Xiaoxi bahkan ditutup akses segala pekerjaan untuk ia bertahan hidup. Namun Su Mengzhen, ketua pavilion Hujan Jinfeng, berusaha membela dan merangkul Wang Xiaoxi dan sahabatnya. Untuk melindungi mereka yang telah berjasa kepada pavilion Hujan Jinfeng, Xiaoxi dan Bai Zheve diangkat saudara angkat oleh Su Mengzhen. Seketika hidup mereka berubah drastis. Bagaimana lengkap keseruan tayangannya? Ada di bagian atas kanan ini ya pemirsa. Untuk link lengkapnya ada di kolom deskripsi. Tapi sebelumnya, Mimin minta sumbangan subscribe dan like-nya ya pemirsa budiman. Tenang aja, sumbangan subscribe itu gratis kan. Mimin doakan semoga pemirsa senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Muak dengan Yingkan, Wenro pergi meninggalkannya. Tanpa sadar, kantong parfum Wenro telah dicuri Yingkan. Lei Mei, ketua ketiga sekte Liu Fenban, sedang merayu ketua umum Lei Sun untuk dapat dipercaya mengelola unit bisnis bagian utara. Lei Sun belum mau memberinya kesempatan, kecuali ia melaksanakan perintahnya, mengajak 5 orang pendekar sekte pilih, sekte ayahnya dulu, untuk bergabung dengan sekte Liu Fenban. Ia kemudian menyetujuinya. Lei Chun ditemani ketua Di memberi penghormatan di kuburan ibunya. Hari itu adalah peringatan kematian sang ibu. Sementara Lei Sun duduk santai di dekat sebuah sumur tua. Ia mengajak ngobrol dengan seseorang yang dipenjara di bawah sumur itu. Ia memberikan secangkir arak kepada orang yang ditahan untuk memperingati hari kematian kakaknya yang adalah istri Lei Sun sendiri. Orang yang ditahan di penjara bawah sumur itu adalah adik ipar Lei Sun. Fang Yingkan ingin menghadap sang ayah angkatnya, Perdana Menteri Cai. Di kediamannya, ia disambut Tetua Yuan Xian, si 13 jurus, pengawal Perdana Menteri Cai. Tetua Yuan menolak Yingkan dengan alasan Perdana Menteri sedang sibuk. Beberapa kali sudah ia berusaha bisa bertemu ayah angkatnya itu, tapi setiap kali ia juga ditolak. Dengan umpan kantong parfum yang dicuri Yingkan, ia mengundang Wenro ke kediamannya dengan ucapan-ucapan membual. Wenro kesal, terlebih tahu Yingkan yang mencuri kantong wewangiannya. Mengetahui undangan itu, Xiaoxi yang akan mendatangi Yingkan. Di perjalanan, Xiaoxi menyempatkan diri membelikan Wenro kalung giok. Yingkan sedang menunggu Wenro di atas rumahnya dengan sikap cabulnya. Ia kaget melihat Xiaoxi yang datang. Xiaoxi memintanya mengembalikan kantong parfum milik Wenro. Yingkan menolak dan kabur. Xiaoxi mengejarnya. Kantong parfum itu kemudian dibuang Yingkan ke sebuah sumur. Xiaoxi mengambilnya ke dasar sumur itu. Saat hendak keluar sumur, Yingkan menutup lubang sumur itu. Ia mengatakan bahwa sumur itu adalah tempat rahasia sekte Liu Fenban. Saat fajar tiba, akan ada pengawal yang berjaga. Xiaoxi harus segera menemukan jalan keluar. Namun Yingkan sebenarnya sudah membunuh para pengawal sekte Liu Fenban yang menjaga tempat itu. Xiaoxi mencari cara keluar dari sumur itu. Tiba-tiba terdengar suara dari balik dinding sumur. Ia mengatakan bahwa sejak pintu sumur ditutup, air sumur akan segera naik. Bahwa ia harus segera menemukan jalan keluar sebelum tenggelam. Suara itu memandu Xiaoxi untuk masuk ke ruang di balik dinding. Xiaoxi melihat seseorang terikat rantai. Di sekelilingnya banyak tengkorak manusia. Xiaoxi bertanya, siapakah dia yang ditahan ini? Ia mengaku bernama Guan Qi dari persekutuan Mitian. Ia telah ditahan sekian lama oleh Lei Sun, ketua umum sekte Liu Fenban. Ia meminta Xiaoxi melepaskan rantainya jika ingin keluar dari sumur ini. Tidak ada pilihan lain karena air sudah mulai membanjiri penjara. Xiaoxi terpaksa melepaskannya. Setelah terbebas, Guan Qi langsung menjebol tutup sumur. Akhirnya mereka berdua bisa selamat. Xiaoxi membopong Guan Qi yang lemah untuk keluar dari tempat itu. Guru Wo yang sedang meditasi merasakan firasat buruk. Sekte Liu Fenban heboh luar biasa atas kaburnya Guan Qi, tahanan mereka. Lei Sun galau setengah mati. Ia perintahkan untuk melacak keberadaan Guan Qi, namun melarang mereka untuk bertindak karena tidak ada seorang pun yang dapat menangkap Guan Qi. Yingkan yang merencanakan itu semua tertawa senang melihatnya. Xiaoxi mengajak Guan Qi makan di kedai mie. Sambil makan, ia menanyakan apakah Guan Qi masih memiliki sanak keluarga di ibu kota. Ia menjawab masih.
tapi ia tidak tahu apakah mereka masih hidup. Ia ingat letak rumahnya dan minta Xiaoxi mengantarkannya. Saat itu datang pasukan sekte Liu Fenban mengepung mereka. Semua dilumpuhkan Xiaoxi. Salah satu yang masih sadar melaporkan ulah Xiaoxi ke ketua Di Feijing. Lei Sun marah dan menuduh Su Mengzhen otak di balik semua ini. Ia kemudian melaporkannya ke Menteri Fu. Xiaoxi kembali membopong Guanqi, mengantarnya ke alamat keluarga yang dituju. Guanqi bercerita bahwa ia dikurung oleh Lei Sun dan Menteri Fu karena kelicikan mereka, bahwa ia akan balas dendam kepada mereka. Sampailah mereka di sebuah rumah. Pintu diketuk Xiaoxi. Seorang anak kecil membukakan pintu. Orang tua anak kecil itu gugup setengah mati setelah melihat Guanqi di hadapan mereka. Guanqi tersenyum kepada mereka dan mengatakan sudah lama tidak berjumpa. Si anak kecil dipegang olehnya dan seketika dibunuh oleh Guanqi. Xiaoxi kaget luar biasa, bertanya mengapa ia membunuh anak kecil itu. Guanqi menjawab bahwa orang tuanya dulu telah mengkhianatinya. Tak berselang lama, ia kembali membunuh ibu si anak tersebut. Xiaoxi balik melawan Guanqi, namun tak anyal, ia dipukul Guanqi sampai tak sadarkan diri. Lei Sun melaporkan kaburnya Guanqi ke Menteri Fu. Sang menteri kaget setengah mati. Ia bertanya mengapa dulu Lei Sun tidak membunuhnya. Lei Sun menjawab bagaimanapun Guanqi adalah adik iparnya. Ia berpikir sudah cukup dengan mengurungnya selama 10 tahun. Ternyata dibebaskan oleh Xiaoxi dari pavilion Hujan Jinfeng. Menteri Fu memerintahkan anak buahnya ke pavilion Hujan Jinfeng untuk meminta Guanqi. Xiaoxi mulai siuman. Tangannya telah dirantai. Ia marah dan menyesal telah membebaskan Guanqi. Guanqi tertawa dan mengakui bahwa ia telah membohongi Xiaoxi. Berita lolosnya Guanqi karena Xiaoxi sampai ke telinga Su Mengzhen, juga berita Lei Sun yang telah melaporkan hal itu ke Menteri Fu. Mereka menebak Lei Sun akan melimpahkan kesalahan ini ke pavilion Hujan Jinfeng. Zhao Fei punya rencana sendiri untuk menjawab masalah ini. Ia akan melempar balik kesalahan itu ke sekte Liu Fenban. Saat ajudan Menteri Fu tiba, Zhao Fei menyambutnya. Mereka meminta pavilion Hujan Jinfeng bertanggung jawab atas ulah Xiaoxi, membebaskan Guanqi dari penjara divisi hukum dan menyerahkan Guanqi. Zhao Fei menjawab ia tidak menyembunyikan Guanqi, tapi ia tahu di mana Guanqi berada. Zhao Fei akhirnya digiring untuk menunjukkan tempatnya. Di sisi lain, Su Mengzhen mengajak bertemu ketua Di Feijing. Ia menanyakan kebenaran Guanqi yang selama ini masih hidup, dan ia mengajak kerjasama sekte Liu Fenban untuk mengatasi Guanqi. Karena dengan kehebatan ilmu silat Guanqi, mereka tidak mungkin melawan sendiri-sendiri. Guanqi memborgol Xiaoxi dan tuan rumah sambil menggiring mereka keluar rumah itu. Guanqi menegaskan ke Xiaoxi bahwa pria di sampingnya itu adalah dulunya kaki tangan yang sangat ia percayai. Namun ia berkhianat dengan Lei Sun dan Menteri Fu untuk menangkapnya. Guanqi meminta pria itu menunjukkan di mana pedangnya disimpan. Setelah menggali di tengah hutan, pria itu mengeluarkan bungkusan berisi pedang dan sebuah peledak. Tiba-tiba ia mencoba menggunakan pedang itu untuk menyerang Guanqi, namun tumbang dalam sekejap. Setelah itu muncul beberapa orang pengawal pavilion Hujan Jinfeng menghadang Guanqi. Xiaoxi berusaha meminta pengawal itu mundur. Ia juga berjanji membantu Guanqi menemukan Menteri Fu jika Guanqi melepaskan mereka. Namun Guanqi menolak dan tetap saja membunuh mereka. Xiaoxi semakin marah dan berjanji akan membunuh Guanqi. Zhao Fei menggiring ajudan Menteri Fu ke markas sekte Liu Fenban. Ia mengaku di depan Lei Sun dan ketua Di bahwa ia yang merencanakan pembebasan Guanqi dari penjara divisi hukum atas perintah Lei Sun. Karena Guanqi bagaimanapun adalah adik ipar Lei Sun. Sang ajudan tertawa dengan kebohongan Zhao Fei dan tanpa sadar ia mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi karena Guanqi tidak ditahan di penjara divisi hukum, melainkan ia ditahan di penjara sekte Liu Fenban. Mereka baru tersadar jebakan Zhao Fei. Tak tahan, Lei Sun berniat membunuh Zhao Fei. Saat nyawanya sudah di ujung tanduk, ketua Di Feijing mencoba menghalau Lei Sun. Kemudian muncul Lei Chun ikut juga mencegah. Saat itulah Zhao Fei akhirnya tahu kalau Lei Sun adalah tuan putri muda sekte Liu Fenban. Ketua D meyakinkan Lei Sun bahwa dalam menghadapi Guanqi, mereka perlu bekerja sama dengan pavilion Hujan Jinfeng. Jika Lei Sun membunuh Zhao Fei, maka kerjasama itu tidak mungkin akan dilakukan. Akhirnya Zhao Fei dilepaskan. Zhao Fei mengucapkan terima kasih atas bantuan Lei Chun, menatapnya dengan perasaan cinta. Namun Lei Chun merasa tidak nyaman. Di dalam kamar Xiaoxi, Wendro menemukan sobekan surat yang dikirim Ying Kan. Wendro mengira Xiaoxi pasti pergi mencari Ying Kan. Saat ia datang bertanya kepada Ying Kan tentang keberadaan Xiaoxi, Ying Kan memberi syarat untuk jawabannya. Ia mengajak Wendro ke tempat arena sumo. Ia ingin Wendro bertanding gulat sumo melawan jawara arena itu. Wendro terpaksa menerima syarat itu. Dengan susah payah ia melawan jawara itu.
Akhirnya dengan tekad kuat, ia memenangkan pertandingan. Ying Kan kemudian memberitahu Wenro bahwa Xiaoxi saat ini kemungkinan berada di kediaman Menteri Fu. Guan Qi menyeret sebuah peti mati dengan rantai menuju ke arah kediaman Menteri Fu. Ia melempar peti itu ke dalam rumah sang menteri. Para pengawal mengepung peti itu. Di dalamnya terdengar suara seseorang. Dengan ragu-ragu, para pengawal itu membuka peti itu. Muncullah Xiaoxi dengan mulut disumpal kain dan tubuh penuh dengan peledak yang sumbunya telah terbakar. Melihat sebuah guci berisi air, Xiaoxi langsung melompat ke dalamnya untuk mematikan sumbu. Setelah itu ia kabur dari kejaran pengawal. Si Menteri Fu menyelinap-nyelinap di rumahnya sendiri, bersembunyi dari incaran Guan Qi. Pengawal yang menghadang Guan Qi dibunuh semua olehnya. Tak bisa keluar rumah, Menteri Fu kembali bersembunyi di suatu ruangan. Namun tetap saja ditemukan Guan Qi. Saat akan dibunuh Guan Qi, Xiaoxi mencegahnya dengan alasan orang itu bukan Menteri Fu. Xiaoxi pura-pura membentak bertanya mengapa ia menyamar sebagai Menteri Fu, sambil memukul batang hidung sang menteri. Xiaoxi menyuruh Menteri Fu segera pergi, sementara Guan Qi kebingungan sesaat. Sadar telah dibodohi Xiaoxi, Guan Qi menghajar Xiaoxi hingga tak sadarkan diri. Xiaoxi ditemukan Wenro tergeletak di tengah jalan saat hendak kembali pulang. Wenro menggendongnya dengan penuh perjuangan sampai pavilion hujan Jinfeng. Bai Qiufei menceritakan kejadian yang dialaminya. Su Mengzhen memuji ketua di Beijing atas keberaniannya menentang Lei Sun. Di sisi lain, Guru Wo mengasah kembali tombaknya seperti hendak bertarung. Nyonya Wo menyarankan agar Guru Wo tidak perlu terlibat dalam permasalahan Guan Qi karena usianya sudah lanjut. Saat Xiaoxi siuman, ia melihat Wenro tidur di sampingnya dan melihat goresan luka di wajahnya. Ketika Wenro terbangun, ia menanyakan perihal luka itu. Wenro menjelaskan perjuangannya di arena sumo untuk mendapatkan informasi keberadaan Xiaoxi. Xiaoxi memberikan kantong parfum yang direbutnya dari Ying Kan dan memberinya kalung giok yang dibelinya kepada Wenro. Kemudian ia memeluk Wenro. Kejadian itu disaksikan Bai Qiufei dan Su Mengzhen. Xiaoxi jadi malu dan salah tingkah.